Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Jan Koresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 yang bermateri manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sebagai landasan keberagamaan. Menelusuri konsep manusia dan konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pertama, konsep manusia. Manusia dapat beriman kepada Allah SWT melalui berbagai bukti dalam alam semesta dan penciptaan manusia yang sangat luar biasa. Al-Quran menunjukkan hal ini dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Allah mengarahkan perhatian manusia dan alam semesta kepada kebesarannya, seperti yang disebut dalam Al-Quran, surat Az-Zariyah ayat 21 dan surat Al-Waqiah ayat 57-59. Manusia dalam Islam diajarkan tentang konsep Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan konsep bahwa manusia adalah khalifah, yaitu pengganti atau penerus yang bertanggung jawab atas tugas-tugas di bumi. Konsep ini didasarkan pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Kedua, ada teori evolusi dan propaganda ateisme. Teori evolusi menyatakan bahwa manusia berkembang dari makhluk paling sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Selama jangka waktu yang panjang, teori ini pertama kali diusulkan oleh J.B. Lamarck dan kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Menurut Darwin, manusia berasal dari binatang, mirip kera, yang mengalami perubahan menuju bentuk manusia. Hamka, seorang cendekiawan Muslim, menentang keras teori Darwin ini. Baginya, Al-Quran adalah sumber kebenaran mutlak, dan teori-teori Darwin tidak dapat menggantikan atau membantah wahyu ilahi. Wahyu ilahi mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah yang mulia, yang diciptakan oleh Allah, bukan dari asal yang rendah. Manusia memiliki nilai yang tinggi dan adalah bagian dari rencana ilahi. Dalam wahyu ilahi, manusia dijelaskan sebagai diciptakan dari segumpal air mani dan diberi bentuk yang paling baik oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa dan tinggi dalam penciptaan. Teori evolusi Lamarck dan Darwin dianggap lemah oleh beberapa ilmuwan. Kritik meliputi kurangnya bukti fosil manusia sebagai makhluk transisi dari kera. Tidak ada bukti yang menunjukkan manusia terus berubah menjadi kera atau sebaliknya. Charles Darwin adalah seorang ateis dan ada pandangan bahwa teorinya dapat digunakan untuk menghilangkan kepercayaan pada Tuhan. Ketiga, bahan baku penciptaan manusia. Penemuan ilmiah dalam astrofisika dan biologi abad ke-20 mendukung deskripsi dalam Al-Quran mengenai bahan baku penciptaan manusia. Al-Quran menyebutkan elemen-elemen seperti tanah, debu, turab, tembikar atau fakar, oksigenium atau sal-sal, nitrogenium, hidrogenium, dan ferum yang ditemukan berkaitan dengan unsur-unsur penting dalam tubuh manusia. Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur ini sangat diperlukan oleh tubuh manusia dalam keseimbangan yang tepat, dan kekurangan atau kelebihan dapat menyebabkan gangguan fisik hingga kematian. Terus, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Di dalam surat ke-50 Kahf, Allah menjelaskan bahwa Dia sangat dekat kepada manusia ini, laksana dekat tali urat lehernya sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 lebih ditegaskan lagi kepada Nabi SAW. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah sangat dekat, bersedia selalu memperkenankan permohonan hambanya yang memohon. Asalkan hamba itu sendiri pun bersedia selalu pula melaksanakan segala perintah yang diperintahkan kepadanya disertai iman yang teguh. Kesan yang didapat dari ajaran ketiga ayat di atas yaitu surat Al-Ghafir ayat 60. Kahf ayat 16 dan Al-Baqarah ayat 186, yaitu ajaran tentang Tuhan dan ajaran tentang manusia. Ia membentuk
pandangan hidup seorang muslim. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain sangat berjasa membawa ajaran yang dia ini. Niscaya mungkin dengan tidak disadari orang pun menyembah dan memuja Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kebutuhan manusia, salah satu kebutuhan itu adalah kepentingan manusia dalam memenuhi hajat rohani yang spiritual, yakni sesuatu yang dianggap mampu memberi motivasi, semangat, dan dorongan kehidupan manusia. Selanjutnya, menganalisis sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang konsep ketuhanan. Pertama, perspektif psikologis. Keberadaan Tuhan dalam perspektif psikologis terkait dengan konsep spirit atau roh dalam manusia yang memungkinkan mereka untuk mengenal Tuhan. Manusia memiliki unsur spirit yang memungkinkan mereka untuk merasakan yang gaib dan keberadaan Tuhan bisa dirasakan melalui fitrah manusia. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa keberagaman manusia bisa dipengaruhi oleh manipulasi pemegang kekuasaan. Perspektif kedua, perspektif sosial budaya. Dalam perspektif sosiologis, konsep tentang ketuhanan dipelajari melalui masyarakat dan komunitas beragama. Masyarakat beragama mengatakan kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif, dan sosiologi agama dengan dinamika dan perkembangan dalam komunitas beragama. Dalam sejarah pedoman manusia tentang kekuatan transenden telah mengalami evolusi dari animisme hingga politeisme dan akhirnya monoteisme. Selanjutnya, perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, ada 3 argumen yang menjelaskan tentang Tuhan. Argumen al-wujud bab pertama, argumen al-income, wujud niscaya versi potensial, dan argumen al-inayah, teologis. Ketiga argumen ini bertujuan membuktikan keberadaan Tuhan dan perannya sebagai pencipta. Keempat, ada perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, pengetahuan tentang Tuhan, nilai-nilai moral, dan cara beragama berasal dari wahyu Tuhan. Wahyu ini bisa berupa pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta atau pernyataan khusus melalui firman-Nya dalam kitab suci. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyu, manusia tidak dapat beriman, beribadah, dan beragama. Semua perspektif ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang konsep Tuhan, dan pengaruhnya dapat dilihat dalam kehidupan dan pandangan dunia manusia. Selanjutnya, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan menyemai Tuhan. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran yang pertama kali bahwa Tuhan itu hanya satu, itu saja yang kamu akui adanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajaliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembalasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden. Menilai seorang kafir atau tidak kafir bukan dilihat dari keyakinannya, sebab keyakinan tidak bisa dilihat. Yang dijadikan patokan untuk menilai keimanan dan kekuatan seseorang adalah amalnya, sebagai indikator praktis yang bisa diukur. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam membentukkan iman terletak pada karunia-Nya, berupa akal dan potensi kebertuhanan yang disebut dengan roh. Karena adanya akal dan roh, inilah manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai.
Dalam rangka membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, manusia perlu memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Kesadaran dan kecerdasan spiritual ini merupakan visi ilahi yang dikurniakan kepada orang-orang pilihannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dengan potensi spiritual yang tinggi. Potensi spiritual ini ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan. Namun karena godaan materi, manusia mulai kehilangan nuansa spiritual dan semakin jauh dari Tuhan. Menurut tasawuf, kejatuhan manusia menyebabkan kehilangan hubungan dengan Tuhan dan kebenarannya. Konflik internal antara dorongan spiritual dan material sering terjadi dalam diri manusia. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka ia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan mengasah spiritualitasnya, manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Dengan demikian, manusia dapat melihat sesuatu dengan visi Tuhan ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, agar setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan, sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Segitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.